tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kita akan mengetahui secara detail bagaimana informasi selengkapnya terkait perintah Presiden itu. Sudah ada rekan saya Ahmad Murodi langsung dari Grand Studio akan memaparkan selengkapnya. Dodi, silakan. Baik, terima kasih Doni dan pemirsa. Kita akan langsung mulai infografis yang kami miliki dari pernyataan Presiden Joko Widodo yang dinyatakan kemarin pada tanggal 16 Mei 2017. Ada beberapa poin memang. Yang pertama adalah Presiden Jokowi senang mendengar komitmen tokoh agama untuk menjaga, mempertahankan, dan memperkokoh Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 dalam bingkai NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian poin berikutnya, Presiden senang dan berterima kasih atas komitmen semua pihak untuk membangun demokrasi yang sehat dan mendukung penegakan hukum. Selanjutnya, kebebasan berpendapat, berserikat, dan berkumpul dijamin konstitusi dan harus sejalan dengan koridor hukum. Kemudian Presiden juga meminta agar gesekan di masyarakat segera dihentikan. Selanjutnya, Presiden meminta tidak saling menjelekkan karena sesama bangsa Indonesia bersaudara. Dan yang terakhir, Kapolri dan Panglima TNI harus berani menindak tegas segala bentuk tindakan dan ucapan yang mengganggu persatuan dan persaudaraan. Kenapa kemudian Presiden Joko Widodo menganggap penting hal semacam ini? Karena memang berdasarkan data, peristiwa konflik yang terjadi dari tahun ke tahun masih sangat banyak. Kita lihat coba dari tahun 2013 datanya. Ini dari tahun 2013 jumlah kasusnya terkait dengan konflik yang terjadi di Indonesia sebanyak 92 kasus. Kemudian tahun berikutnya 2014 ada sedikit penurunan menjadi 83 kasus. Sedangkan di 4 bulan pertama tahun 2015 jumlah kasusnya 26. Lalu kita coba elaborasi satu persatu mulai dari tahun 2013. Ini yang menyangkut masalah Ipolex Sosbud 71 kasus, kemudian perseteruan SARA 8 kasus dan sengketa sumber daya alam atau lahan sebanyak 13 kasus. Tahun berikutnya Ipolex Sosbud 68 kasus, perseteruan SARA 1 kasus dan sengketa sumber daya alam dan lahan 14 kasus. Kemudian di tahun 2015, Januari sampai April, Ipolex Sosbud 20 kasus, tidak ada perseteruan SARA, dan sengketa SDA atau lahan sebanyak 6 kasus. Apa saja kemudian yang memicu terjadinya konflik? Ini dia kita coba petakan. Yang pertama adalah adanya perbedaan akses terhadap sumber-sumber ekonomi. Kemudian yang kedua, pengaturan perluasan batas-batas budaya seperti bahasa, pemukiman, simbol publik, kesenian, etika, dan kebiasaan-kebiasaan daerah. Kemudian ada pertentangan ideologi, politik, dan agama untuk memonopoli ekonomi. Dan yang terakhir, ketidakberesan penyelenggaraan negara seperti anti-demokrasi, KKN, ketidakadilan, pelanggaran HAM, privilege bagi kaum elit, dan impunitas. Selain pemicu, ada juga penyebab konflik sosial yang terjadi. Yang pertama, masalah yang paling dasar adalah soal uang dan kemudian sumber daya fisik dan waktu. Kemudian yang kedua, masalah tata cara bagaimana beragam pihak menyelesaikan atau menanggapi suatu masalah. Kemudian poin ketiga adalah masalah psikologis, tergantung persepsi, kepercayaan, kehormatan, dan juga keadilan. Lalu ada beberapa cara yang bisa direkomendasikan untuk mencegah dan juga menyelesaikan konflik. Yang pertama adalah pencegahan konflik itu sedari dini. Jadi sudah ditanamkan dari anak-anak agar mencegah terjadinya konflik. Selanjutnya, poin kedua adalah pemetaan konflik itu sendiri. Sehingga nantinya dapat membantu menggambarkan konflik secara grafis yang berguna untuk melihat secara keseluruhan siapa saja aktor-aktor konflik yang terjadi dan kemudian apa saja hubungan di antara mereka. Dan selanjutnya, ini dia perumusan sistem pengawasan terhadap wilayah dan masyarakat yang memang rawan dengan konflik. Ya, itu dia Doni informasi yang kami miliki. Kembali ke Anda di Studio 1. Baik, Dodi, terima kasih atas ulasan dan analisanya. Kita lanjutkan diskusi kita malam ini pemirsa. Kita lanjutkan Prime Time Talk. Dan kami sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Romo Beni Susetio. Selamat malam, Romo. Selamat malam. Shalom. Salam. Romo, bagaimana pendapat Anda terkait perintah Presiden? Ya sebenarnya kan apa yang dikemukakan oleh Pak Jokowi itu sebenarnya kan
bagaimana supremasi hukum itu ditegakkan ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Kapolri dengan Pak Tito sebenarnya sudah mau menegakkan hukum itu. Artinya bahwa kalau kita mau melihat, ini kan persoalan mengapa sih kegaduhan ini terjadi. Karena kita mau tidak mau harus mengakui karena agama dipolitisasi. Betul. Ketika agama dipolitisasi di ruang-ruang publik, maka yang terjadi adalah penyalahgunaan. Dan ini menjadi salah satu kekuatan di mana kita menjadikan bangsa ini potensinya bisa terpecah-pecah, sehingga akan terjadi sebuah peristiwa disintegrasi bangsa kalau tidak hati-hati. Nggak terlambat perintah Presiden itu, Romo? Saya rasa tidak ya. Presiden itu dengan mengatakan itu sebenarnya kan Presiden ingin mengatakan agar segeralah itu kasus-kasus yang menggunakan agama menjadi politisasi, bahkan agama kerap kali dipakai menjadi alat politik, propaganda itu dihentikan. Maka sebenarnya kan Menteri Agama juga sudah mengeluarkan, meskipun agak terlambat sedikit ya, bahwa rumah ibadat jangan digunakan untuk menggalang kekuatan politik. Rumah ibadat harus dikembalikan menjadi tempat di mana perjumpaan manusia dengan Tuhan. Tempat untuk berdoa, bukan untuk propaganda. Nah, problem kita adalah hari-hari ini adalah ruang publik ini dihiasi dengan propaganda yang negatif, di mana emosional publik itu diaduk-aduk dengan menggunakan agama. Ini yang berbahaya. Agama itu harus menjadi inspirasi, bukan menjadi aspirasi kekuasaan. Maka dengan cara itu Presiden ingin mengatakan hentikanlah hal-hal yang negatif itu demi menjaga persatuan itu, karena terlalu mahal gitu loh. Maka pentingnya sekarang hukum, supremasi hukum dari pelaku-pelaku intoleransi, pelaku-pelaku mereka yang menggunakan agama untuk manipulasi pembenaran diri, bahkan menjadi pembenaran politik, itu dihentikan. Nah, di sini yang harusnya KPU dan Bawaslu punya sikap gitu loh. Sehingga kalau agama itu dijadikan anunsir politik, ya harusnya mereka segera itu dihentikan. Bahkan mereka para calon yang menggunakan itu harusnya digugurkan gitu loh. Jadi harus ada sikap yang tegas gitu loh. Maka di sini sebenarnya Kapolri mendapat dukungan dari Presiden untuk segera menuntaskan kasus-kasus yang sekarang ini gitu loh. Sehingga kepastian hukum itu bisa dilihat supremasi hukum gitu loh. Jadi Pancasila itu harus menjadi supremasi hukum gitu loh. Di luar itu tidak bisa lagi gitu loh. Romo, ini kalau analisa Anda sendiri, apakah sebenarnya mungkin di balik hal-hal yang dianggap menggerogoti NKRI sekarang ini sebenarnya bukan melulu soal isu agama yang dipolitisasi, tapi ada kepentingan sektor ekonomi atau pemain-pemain yang punya akses ekonomi yang merasa tidak puas atau terganggu kepentingannya, tapi dengan menggunakan sentimen atau isu agama? Ya, itu gini loh, kalau kita melihat ya selalu ya, kepentingan ekonomi politik itu selalu terkait ya. Agama itu mudah dipakai karena membakar emosi. Lah ujung-ujungnya adalah lebih kepentingan ekonomi gitu loh. Ujung-ujungnya tetap duit. Ujung-ujungnya yang ekonomi, yaitu kekuatan hitam itu. Jadi para pengusaha yang tidak berani fair play, para pengusaha yang selalu menikmati kekuasaan itu, sehingga mereka memperoleh kekayaan itu. Lah paling gampang agama yang dibenturkan gitu loh. Tapi yang dikorbankan kan rakyatnya gitu loh. Jadi rakyat ini jadi korban karena apa? Selalu perselingkuhan antara elit politik yang menggunakan agama menjadi aspirasi kekuatan itu selalu dia bersentuhan dengan kapital hitam itu gitu loh. Itu kayaknya dari zaman kerajaan sudah terjadi. Mulai kerajaan sampai saat ini gitu loh. Jadi memang publik tertipu sebenarnya dengan permainan itu. Karena publik kan dikorbankan. Konflik-konflik yang terjadi selalu itu rakyat kecil yang dikorbankan gitu loh. Tetapi yang dimenangkan apa? Ya kapital hitam itu. Lah kapital hitam itu bisa juga dengan bentuk yang lain gitu loh. Jadi bentuk-bentuk yang lain, makanya publik harus lebih cerdas, lebih selektif, dalam arti tidak tergiring lah. Persoalan kita adalah kita lemah dalam pendidikan literasi media sosialnya itu lemah gitu loh. Sehingga publik mudah terkecoh, sehingga publik itu begitu mudah men-share hal-hal
yang sifatnya itu tidak berdasarkan fakta, data, dan sumbernya tidak jelas, tapi itu dijadikan kebenaran. Bagaimana nggak terbatas, itu dijadikan Romo? kebenaran, itu kan berbahaya gitu loh. Iya, lawang akses terhadap media literasi itu sendiri kan dikuasai oleh segelintir orang juga kan? Lah, itu persoalannya, kapitalisme media itu persoalannya gitu loh. Iya, Jadi ini problem kita ini adalah, kalau kita mau jujur ya, pilkada kemarin kan ada permainan kapitalisme media tertentu. Terlihat kan? ya. Ya, terlihat yang bermain malah. gitu loh. Terang benderang gitu loh. Lah, jadi ini persoalannya adalah regulasi gitu loh. Betul. Lah, maka kalau kita ingin membangun negara ini berdasarkan kemajemukan, NKRI, Pancasila, maka negara harus tegas. Iya. Tegas dalam arti bagaimana supremasi hukum itu ditegakkan gitu loh. Ya. Jadi hukum ini jangan pandang bulu, tapi hukum ini harus memiliki kekuatan normatif yang siapapun, barang siapa yang menyebar kebencian, barang siapa yang memaksakan kehendak, barang siapa yang membawa kita kepada kehancuran republik, ya harus ditindak. Betul, dan siapapun yang melakukan itu harus siap menghadapi aparat kita ya. Menghadapi aparat itu. Lah, saya sebenarnya kan Kapolri mulai sikapnya sudah jelas dalam arti ini gitu loh. Ya. Sehingga menurut saya apa yang dilakukan Presiden itu memberi dukungan kepada Pak Kapolri untuk menuntaskan kasus-kasus itu gitu loh. Romo Beni, ini kalau misalnya ketegasan Presiden kemudian diterjemahkan oleh aparat kita dengan tepat, tapi kan bagaimana mengkomunikasikan, membahasakan kepada masyarakat dalam tanda petik umat kita melalui tokoh lintas agama. Apakah Anda yakin, Romo, bahwa apa yang diamini oleh para elit atau tokoh lintas agama itu bisa sampai sepenuhnya kepada masyarakat bawah? Ya sebenarnya ini butuh yang namanya bagaimana itu disosialisasikan ya. Artinya kekuatan media harus mensosialisasikan bahwa pertemuan tokoh-tokoh lintas agama itu kan sebenarnya tokoh lintas mengatakan kepada Pak Jokowi bahwa komitmen pada NKRI, komitmen pada Pancasila itu komitmen mereka. Tetapi kan perlu dikomunikasikan, disosialisasikan, bahkan perlu digemahkan kan. Sehingga ini menjadi sikap bersama. Saya rasa gini, publik itu sekarang berharap sekarang ini lebih pada ketegasan, keberanian untuk take over. Karena situasi kita sudah darurat gitu loh. Sehingga pelaku-pelaku interoran, pelaku-pelaku yang menyebarkan fitnah, kebencian, dan pelaku itu jangan sampai dibiarkan lagi. Tapi kan Presiden sudah tegas, Romo. Berarti kan Presiden sudah take over kendali. Lah iya, maka sekarang tinggal itu ditindaklanjuti gitu loh. Oleh Kapolri kan, Kapolri selalu, karena harus kita dukung dong. Jadi apa yang didukung oleh teman-teman gitu loh. Sehingga Kapolri juga memiliki kekuatan bahwa ini bukan karena kehendak polisi tapi kehendak publik gitu loh. Jadi Romo, Anda yakin bahwa Presiden tidak terlambat sama sekali? Ya kalau kita mengatakan terlambat atau tidak itu kan relatif ya. Lebih baik kita melakukan sesuatu daripada kita menunda-nunda kan. Yang penting adalah sekarang situasi kita dalam situasi yang genting. Maka situasi yang genting ini kita butuh kesadaran publik bahwa kita menjaga roh keindonesiaan panggilan kita bersama. Maka kalau orang-orang yang tidak mau menjaga keindonesiaan dan menolak kemajemukan dan kemerdekaan, ya jangan hidup di Indonesia gitu loh. Maka hukum, tetap pada hukum. Hukum harus menjadi formulanya, supremasi hukum. Maka proseslah orang-orang yang selama ini jelas-jelas melanggar hukum, yang jelas-jelas membuat propaganda, yang jelas-jelas membuat keresahan, yang jelas-jelas menghancurkan keutuhan Republik harus diproses. Dan kita mendukunglah apa yang dilakukan Kapolri. Saya setuju, Romo. Juga unsur yang lain juga sama harus mendukung Kapolri gitu loh. Kemarin ini kan Kapolrinya sendiri atau yang lain sendiri gitu loh kesannya. Tadi yang sekarang ini dengan Presiden memanggil bersatulah. Dua kekuatan-kekuatan itu mengatakan apa yang dibuat oleh Kapolri itu harus didukung oleh publik dan didukung oleh semua elemen termasuk juga pejabat. Jadi pejabat elit-elit politik juga harus satu dong. Jangan elit politik berbeda-beda gitu, itu repot nantinya gitu loh. Lah problem kita kan dalam komunikasi kerap kali terjadi ya, di mana tidak satu kata dan perbuatan itu loh. Komunikasi politiknya ini kita tunggu. Baik, Romo Beni tetap bersama kami. Saya ke Pak Pujo dulu ya. Silakan Romo mengikuti diskusi kita. Pak Pujo, ada komentar terkait statement Romo Beni tadi? Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih pada ini dukungan langsung Romo Beni, ya, Romo Beni Setio. Jadi memang dukungan kepada Polri ini banyak sekali ya. Kan Pak Kapolri pernah menyampaikan di publik bahwa selama ini kan
yang banyak teriak ini sekelompok kecil. Iya. Begitu. Tapi Sekelompok kecil, keras tapi ya suaranya. Keras. Akhirnya yang silent majority ini sering diam. Iya. Begitu. Ya. Tenang aja Pak Pujo, walaupun saya nggak ngirim bunga ke Mabes ya kan, itu bukan berarti nggak dukung ya. Ya. Tetapi memang kesadaran ya, kesadaran berbangsa kita ini dengan kondisi terakhir ini memang meningkat ya, saya lihat meningkat. Memang walaupun ada beberapa yang memberikan tanggapan negatif beberapa provinsi di wilayah tertentu, kelompok-kelompok tertentu, tetapi secara umum dengan ini menjadi test case kebangsaan kita. Dan faktanya kita melihat Mabes Polri juga cukup banyak mendapatkan dukungan untuk mengambil tindakan secara tegas terhadap para pelaku. Itu yang terlihat kan. Gitu. Jangan lupa dihitung yang tidak terlihat tadi Anda katakan. Artinya sebenarnya mayoritas orang Indonesia sebagai warga bangsa masih menginginkan keutuhan NKRI. Lawang NKRI harga mati kan? Harga mati. Ya, harga mati. Kita sudah selesai dengan itu. Sudah selesai sejak tahun 1945, 11 Agustus sudah selesai. Iya. Tapi ada kendala nggak Pak Pujo? Artinya kalau sekarang Kapolri dan jajaran Polri sendiri sudah mendapatkan dukungan tegas dari Presiden, kendala yang dihadapi di lapangan apa kalau di mapping sekarang ini? Nah, tadi kan dari Pak Benistio sudah memberikan gambaran ya. Salah satunya tentu saja perlu dukungan namanya legitimasi publik ya didapatkan. Kemudian dukungan politis dari Presiden, kemudian dari anggota DPR RI dan lain-lain itu dan stakeholder lain itu harus seias kata, tidak bisa kita bergerak untuk ke arah ke depan. Tapi kan tidak mungkin menunggu semua orang gitu kan? Memang tidak mungkin seperti itu. Oleh karena itu instrumen hukum itu menjadi instrumen kepolisian ya, terutama untuk bagaimana jangan sampai ini keluar dari jalur. Yang penting jalur kan NKRI, jangan sampai kapal yang besar ini dibocorin sendiri. Kalau polisi kan yang penting sesuai dengan regulasi undang-undang ya kan, sudah tutup mata aja kan. Iya betul. Begitu kalau kita mainnya hukum aja, kalau ada di pasal situ gimana, kalau nggak ada pasal cari undang-undang lain seperti itu. Baik Pak Pujo dan Romo Beni, kita break dulu, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Dan pemirsa, Anda juga bisa berpartisipasi mengirimkan komentar atau pendapat melalui nomor telepon kami, atau Anda bisa follow kami melalui media sosial kami di Twitter, Facebook atau YouTube. Kami segera kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Prime Time Talk. Kita lanjutkan diskusi kita dan sudah hadir bersama saya TB Hasanuddin. Beliau adalah Wakil Ketua Badan Pengkajian Fraksi PDI Perjuangan di MPR RI. Pak TB, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Iya, macet di jalan. Terima kasih sudah berjuang bersama kami di sini. Kesini saja perjuangan. Iya. Tapi perjuangan kita masih lebih besar lagi terkait dengan NKRI. Ya, Pak TB, saya sebelum diskusi dengan Anda di ujung telepon sudah bergabung sama kita juga Romo Beni. Saya lanjutkan sejenak diskusi dengan Romo Beni. Romo Beni masih bersama kami? Iya. Ya, Romo Beni, apa yang harus dilakukan oleh komponen masyarakat terkait dengan perintah Presiden dengan mengoptimalkan komunikasi dari tokoh-tokoh atau istilahnya elit umat beragama itu sendiri agar nanti bisa dicapai satu keharmonisan? Ya, pertama yang dilakukan adalah membangun dialog ya. Dialog mutu kultural, bahwa Indonesia itu terdiri dari suku, bangsa, etnis, agama, dan kepercayaan itu sudah ratusan ribu tahun kita itu hidup berdampingan. Jadi kalau Anda ke Mojokerto, Anda ketemu Candi Seribu. Di situ ada 1000 keyakinan Hindu tanteranya, di situ biasa tuh. Jadi persoalannya multikultur itu sudah menjadi habit, kebiasaan kita yang sudah dibatinkan dalam perilaku kita. Nah, masalah kita akhir-akhir ini terjadi karena apa? Karena tidak ada keteladanan elit gitu loh. Lah, elit politik kadang-kadang memproduksi isu sara itu untuk kepentingan politik syarat. Lah, maka kalau kita menyintai NKRI, ya elit politik harus bertobat, tidak lagi menggunakan itu. Ini elit apa? Kedua, ini termasuk elit tokoh agama? Ya, elit politik, tokoh agama harus kembali. Tokoh agama itu fungsinya adalah profetis. Dia jangan bermain di politik kekuasaan, gitu loh. Maka tokoh agama harus kembali, fungsinya harus
mengembalikan kepada spirit umat untuk membangun persaudaraan, membangun komitmen nasionalisme, dan Pancasila itu harus menjadi habitus bangsa. Bagaimana Pancasila menjadi cara berpikir, bertindak, bernalar, berrelasi kita. Maka peranannya adalah bagaimana keteladanan itu menjadi yang utama. Maka harus ada sekarang kesadaran bersama bahwa media juga punya tanggung jawab moral gitu loh. Pasti, jadi tanggap media jangan mengompori, tapi media juga mampu sekarang. Itu media yang mana, Romo? Ya kan banyak juga media-media mainstream yang selalu menggunakan provokasi juga. Kita harus kritis media tetangga lah itu ya. Nah ya tetangga mana lah, tapi kita kritis. Sekarang media harus kembali pada fungsinya apa. Media harus berfungsi juga untuk memberikan pendidikan. Betul. Lah pendidik kita lupa bahwa Pancasila udah lama kita pinggirkan loh. Sehingga publik itu tidak merasa Pancasila itu menjadi miliknya gitu loh. Media itu pilar demokrasi loh. Lah pilar demokrasi, tapi kan media harus membangun demokrasi yang sehat kan. Baik. Gitu loh, kalau demokrasinya tidak sehat kan bahaya bagi kedepannya gitu loh. Romo, apa yang bisa Anda sampaikan ini kaitannya dengan koordinasi antara Polri dengan TNI agar perintah Presiden itu bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya tapi tidak menimbulkan kegaduhan baru. Saran Anda? Ya, saran saya ya Polri dan militer satu sikap itu sudah cukup gitu loh. Dan rakyat itu udah tahu kok, gitu loh. Jadi sebenarnya dengan kemarin perjumpaan Presiden, Kapolri, dan Panglima serta tokoh lintas agama, Presiden ingin mengatakan Kapolri dan militer bersatu untuk apa? Menjaga keutuhan NKRI. Jadi siapa yang melawan bahkan mengingkari NKRI berhadapan dengan polisi, dengan tentara dan polisi. Itu pesannya jelas sekali gitu loh message-nya. Jadi sebenarnya sekarang kedua institusi itu menjalin komunikasi, melaksanakan perintah itu dan jangan ragu gitu loh. Karena kalau kita mengalami keraguan terus-menerus, kelompok kecil ini akan terus-menerus berkembang dan akan mengoyak-ngoyak persatuan kita gitu loh. Jadi saatnya lah keberanian kita untuk mengatakan bahwa rakyat bersama-sama dengan tentara dan polisi mendukung apa yang dibuat oleh Presiden. Jadi tidak ada kata terlambat, tetapi yang penting adalah komitmen kita bahwa kemajemukan, keragaman Pancasila itu menjadi sesuatu yang harga mati bagi kita. NKRI harga mati ya Romo ya? Mati yang tidak boleh lagi ditawar-tawar gitu loh. Tapi yang mengingkari NKRI, yang melakukan kekerasan vandalisme, yang melanggar hukum dan menyalahgunakan agama untuk instrumen kekuasaan politik yang membakar emosi publik juga harus ditindak gitu loh. Maka sekarang hukum itu harus menjadi supremasi lah. Hukum harus jadi panglima di Republik ini. Romo Beni, terima kasih sudah bersama kami Romo. Selamat malam, sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan diskusi kita dengan Pak Pujo dan Pak TB, tapi sesaat lagi, dan jangan lupa Anda bisa mengirimkan informasi atau komentar Anda melalui nomor telepon interaktif kami atau melalui media sosial kami. Kami segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, saya Luisa Kusnandar, inilah News Update. Presiden Joko Widodo menegaskan konstitusi menjamin hak berserikat dan berkumpul, namun jika ada yang melawan konstitusi akan digebuk. Presiden menegaskan organisasi yang jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI tidak bisa dibiarkan. Saat silaturahmi dengan sejumlah pemimpin redaksi media massa di Istana Merdeka, Jokowi menegaskan pemerintah tidak akan ragu menindak organisasi anti Pancasila. Sebab Presiden sebagai pemegang konstitusi dan kehendak rakyat, di mana TAP MPR sudah jelas melarang hal itu. Presiden Jokowi menyebut langkah menggebuk mereka yang melawan konstitusi adalah bagian dari penegakan hukum. Soal istilah digebuk yang pernah digunakan Presiden Soeharto di akhir masa jabatannya, sengaja dipilih Jokowi untuk menunjukkan ketegasan pemerintah dan juga negara. Meskipun demikian, ketegasan itu diletakkan dalam nilai moral, etika, dan keadaban bangsa Indonesia. Nantinya di lapangan, Presiden minta Kepala Polri untuk tegas dalam bertindak.